Halo sahabat konservasi, kembali lagi di Observasi, obrolan seputar konservasi bersama saya kali ini Dia sebagai host di sini. Dan kali ini kita akan membahas tentang orang rimba. Kita juga sudah kedatangan tamu yang istimewa yang sudah lama beradaptasi langsung dengan orang rimba, sudah dari tahun 1997 ya, Bang? Ya, benar, betul ya. Sekali, dan tentu saja kita langsung sambut tamu kita, Bang Robert Aritona. Halo Bang, gimana kabarnya hari ini Bang? Baik-baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang. Nanti kita bakal seru-seruan lagi ngobrol tentang orang rimba bersama Bang Robert. Langsung saja kali ya Bang. Silakan. Untuk pembahasan kita kali ini kita mau nanya dulu nih kepada Bang Robert. Orang rimba itu adalah komunitas seperti apa sih Bang? Kalau disebut orang rimba komunitas seperti apa ya pasti mereka adalah komunitas adat ya, tapi tentu khusus karena mereka punya adat atau punya cara hidup yang khusus, terutama kekhususan mereka itu karena budaya atau cara hidup mereka itu di dalam hutan. Beda dengan masyarakat umumnya, kebanyakan suku-suku hidupnya itu bukan di dalam hutan, tapi orang rimba secara tradisional kesukuan mereka di dalam hutan, makanya disebut orang rimba, artinya orang yang berasal dari rimba. Jadi dari namanya itu saja sudah menunjukkan bahwa mereka memang punya etnis yang langsung terkait dengan hutan. Nah, itu sebagai yang sudah Abang jelaskan tadi. Nah, untuk kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya mereka yang sangat khas itu seperti apa ya? Ya tentu sebagai salah satu budaya atau cara hidup, kebiasaan atau cara hidup yang khas itu bagi mereka tentu adalah aspek-aspek dari kehidupan mereka itu langsung berkaitan dengan hutan ya. Jadi sebagai contoh misalnya, kalau fenomena umum kan yang sering dilihat oleh masyarakat adalah cara hidup melangun atau belangun dalam bahasa mereka. Itu adalah satu bentuk cara hidup jika seseorang anggota kelompok meninggal atau anggota keluarga meninggal, yang membuat mereka harus pergi ke tempat yang lain dan meninggalkan lokasi itu. Ya tentu saja itu kan cukup khas karena membuat mereka harus mencari tempat baru dan memulai hidup baru di tempat baru tersebut. Itu kan jarang sekali budaya mampu melakukan itu, karena kita umumnya adalah orang yang settle. Misalnya masyarakat petani, justru dia membangun satu sistem kehidupan sesettle mungkin, stabil mungkin, semantap mungkin di lokasi mereka berada. Tapi ini ada satu suku yang punya kemampuan beradaptasi di lingkungan alam dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi itu adalah sangat khas dari orang rimba. Dan lihat saja juga misalnya barang-barang yang mereka bawa, itu juga menunjukkan kekhasan mereka. Mereka hanya bawa ambung, lalu di dalamnya ada peralatan masak, ada peralatan ya sebutlah semacam tikar ya, lalu ada peralatan berburu. Ya hanya itu saja peralatan mereka. Jadi minimalis sekali sebenarnya. Yang secara kontras berbeda dengan masyarakat umum yang atau sebutlah masyarakat yang lebih cenderung memiliki menimbun barang-barang. Jadi itu juga adalah bagian dari kontras budaya mereka dengan masyarakat. Makanya kan mereka menyebut diri orang rimba.
Tapi menyebut masyarakat umum itu mereka sebut orang terang. Orang terang ya. Orang terang. Kadang-kadang mereka sebut juga omego. Yoi omego maksudnya orang yang berasal dari hilir, atau orang terang itu maksudnya orang yang dari luar atau dari tempat yang sangat terbuka, dari daerah pedesaan atau perkotaan, kira-kira begitu. Nah, untuk yang sudah tadi ada Melangun, hidupnya juga masih berpindah-pindah kalau sekarang? Kebanyakan saya pikir masih berpindah-pindah sampai saat ini, tapi ada beberapa kelompok yang sudah relatif stabil di dalam perumahan, seperti yang tinggal di Pemenang. Saya pikir mereka relatif stabil di sana, terutama 5 tahun belakangan ini, karena sudah ada juga seperti bentuk kehidupan baru atau misionaris ya yang masuk ke tempat itu dan tinggal di tempat mereka. Saya pikir itu juga merubah tatanan mereka. Jadi sebagai contoh misalnya dalam kehidupan tradisional kan mereka tidak dikubur ya. Artinya seseorang yang meninggal itu hanya diantarkan di dalam hutan, lalu dibuat tempatnya bukan di dalam tanah tapi di atas tanah, ada semacam balai kecil, ditaruh mayat yang meninggal di atasnya. Kalau karena sudah menganut agama baru, apakah itu agama Kristen, apakah itu jadi penganut mualaf jadi Islam, tentu mereka jadi dikubur di dalam tanah. Dan saya pikir itu juga mengubah struktur dan mengubah nilai mereka terhadap makna kematian, sehingga membuat mereka juga lebih stabil. Kalau tinggal di perumahan, tinggal di desa, ya mereka ikut dengan cara hidup yang baru tersebut. Saya pikir mereka, sebagian kecil dari mereka akan lebih stabil, tapi kebanyakan masih hidup berpindah-pindah kebanyakan. Dan untuk Melangun sendiri itu masih dilaksanakan sampai sekarang ya? Oh ya, pasti. Banyak sekarang ini saya dengar itu Grip yang sudah juga punya rumah di luar, dia posisinya sekarang lagi Belangun itu, Tumenggung Grip, yang sebenarnya dia sudah tinggal di rumah di pinggir desa. Ada anggota keluarga yang meninggal, dia juga pergi Melangun. Jadi saya pikir secara umum bagi orang rimba yang masih menganut kepercayaan tradisional, saya pikir mereka masih hidup Belangun atau hidup juga berpindah-pindah itu ya. Nah, kan sudah ada perubahan nih dari orang rimba yang sekarang juga sudah ada yang mulai menetap, ada yang menganut agama Muslim atau Kristen atau agama lainnya. Nah, itu kan ada beberapa perubahan ya, Bang. Selain itu, perubahan sosial seperti apa sih yang terjadi sama orang rimba pada saat ini, Bang? Sebenarnya perubahan yang paling dahsyat itu lebih karena perubahan sosial karena aspek informasi, terutama karena penggunaan handphone. Jadi hampir semua mereka sekarang memiliki handphone, memiliki sepeda motor, dan saya pikir dan satu lagi adalah pasar itu ya. Jadi setelah hutan terbuka, akses pasar terbuka ke sekeliling mereka. Dua faktor itulah saya pikir yang membuat terjadi perubahan yang sangat besar di orang rimba. Sebagai contoh ya, kalau dulu kan hampir total itu boleh dikatakan
konsumsi mereka itu adalah subsisten dengan cara dicari di dalam hutan. Jadi mereka berburu pindah satu tempat ke tempat lain dan dikonsumsi hasil buruan itu. Ada juga tentu yang dijual, dan mereka juga mencari hasil hutan seperti rotan, damar, madu, termasuk juga seperti jernang. Ada juga barang-barang berharga lain yang aneh-aneh seperti girigolandak, penis buaya, macam-macam itu. Semua itu dijual, sebagian dikonsumsi sebagian besar, tapi ada juga yang harus dijual keluar untuk mendapatkan uang. Lalu uang yang didapatkan itu terutama itu dibeli kain, tembakau, kadang-kadang juga seperti parang ya, kebutuhan-kebutuhan dari luar lah, seperti juga peralatan kecepek juga itu dibeli dari luar. Jadi itu berlangsung cukup lama, paling tidak sampai saya masuk di tahun 97 semuanya masih seperti itu. Tapi setelah hutan sudah terbuka, pasar masuk, sekarang itu handphone dimiliki hampir semua orang, laki-laki perempuan juga memiliki handphone, sepeda motor juga hampir setiap keluarga memiliki. Itulah yang menjadi penyebab perubahan di orang rimba. Dan saya pikir perubahan itu itu adalah sesuatu yang sulit ditolak atau dihindari orang rimba, karena memang lingkungan alamnya itu sendiri yang sudah berubah. Jadi budaya orang rimba itu benar-benar berdasarkan nilai dari hutan itu sendiri, tapi hutannya pergi, habis, jadi dasar nilai budayanya itu hancur, tidak ada lagi yang menjadi landasan dari falsafah hidupnya itu yang sudah pergi. Sebagai contoh gini, misalnya seseorang yang baru lahir gitu ya, dia ditandai dengan sentubung. Sentubung itu berarti yang menjadi simbolisasi nyawa dia dengan sebatang pohon namanya sentubung. Juga diolesi dahi si bayi itu dengan tenggeris. Itu salah satu kayu sangat besar di hutan, tapi juga kayu terkeras barangkali, salah satu kayu yang sangat keras di dalam hutan. Itu juga simbolisasi atas kekuatan dari fisik dan juga kekuatan spiritual dari si bayi. Kalau hutan tidak ada, bayi yang baru lahir mau diapain? Nggak ada pohonnya ya? Karena tidak ada pohonnya. Semua orang di dalam rimba pasti ditandai dengan pohon-pohon tadi, pasti itu. Jadi tidak boleh sembarangan main terbas di dalam hutan atau main tebang gitu ya, tidak bisa, karena nanti kalau kena sentubung salah seorang itu didenda sama dengan mengganti nyawa dia, 500 lembar kain atau bayar bengun itu ya. Jadi itu menunjukkan karena kita telah membunuh si yang bersangkutan karena kita menebang sentubung atau tenggerisnya gitulah. Bagaimana menerapkan nilai itu di tempat yang tidak ada hutan? Itu hampir tidak mungkin gitu. Jadi itulah pondasi dari asas budaya mereka itu yang hilang, sehingga
eh, sehingga mereka juga kehilangan pegangan, kehilangan norma, kehilangan nilai, kehilangan arti hidup sebenarnya. Dan itu saya pikir juga berkonsekuensi kepada kerapuhan mereka untuk memfilter atau menseleksi perubahan-perubahan dari luar yang masuk ke mereka, karena mereka sendiri kehilangan nilai atau falsafah budayanya. Karena diibaratkan pohon itu adalah nyawa mereka gitu ya Bang, ketika pohon itu sendiri tidak ada, di mana mereka mau melanjutkan hidupnya gitu lah ya. Iya benar ya. Nah balik lagi Bang ke yang tadi itu, sekarang orang rimba sudah mulai punya handphone, mulai punya kendaraan segala macam, berarti informasi pun juga sudah sangat cepat beredar di sana dan mereka pun sudah sangat mudah untuk mendapatkan informasi-informasi dari luar gitu ya Bang. Nah dari perubahan-perubahan itu bagaimana orang rimba menanggapi perubahan itu? Sebenarnya kan mungkin daripada menanggapi, lebih cepat kita mengerti dampaknya di tengah-tengah mereka ya, dari perubahan itu sendiri. Memang saya melihat di satu sisi kita harus menyadari perubahan adalah keniscayaan yang tidak mungkin dibendung atau mereka tolak gitu. Ada beberapa dari pengulu atau dari orang tua ingin agar kelompoknya terhindar dari perubahan. Jadi mereka lebih masuk ke dalam hutan, dan itu saya pikir hanya ada beberapa kelompok kecil di sekitar Aik Behan, di sepanjang anak-anak sungai Kejasung besar, itu masih ada, tapi saya pikir itu sebagian kecil lah ya. Tapi kebanyakan dari mereka, terutama yang sudah tidak ada hutan, mereka coba bertahan hidup dengan memanfaatkan memanfaatkan dari perubahan itu untuk bisa mereka survive. Sebagai contoh, mereka gunakan sepeda motor sekarang ini untuk bisa memiliki atau berkemampuan menjelajah areal yang lebih luas. Kalau dulu kan dengan jalan kaki dari satu lokasi ke lokasi lain kan, ya anggaplah satu hari mampu mereka berburu dengan radius saya pikir 7 kilometer gitu. Tapi sekarang dengan sepeda motor mereka mampu berburu dengan radius ya bisa sampai 30 kilometer. Jadi itu berarti bisa menunjang mereka untuk lebih mampu melakukan perburuan di areal yang lebih luas. Tentu peluang untuk mendapatkan buruan juga lebih tinggi gitu ya. Itu adalah salah satu contoh baik dari pengaruh yang baru mereka terima gitu. Kadang-kadang juga misalnya handphone, bisa mereka dapatkan informasi dari sesama rekan mereka bahwa di tempat si A ya lagi musim labi-labi misalnya ya, nanti bisa diberitahukan ke anggota keluarga untuk berburu labi-labi di sana. Itu yang baik-baik, atau itu adalah pengaruh yang baik. Tapi ya cukup banyak juga pengaruh yang buruk di tengah-tengah mereka. Sebagai contoh, kalau di dalam hutan mereka kan mendapatkan buruan gampang, ya, mendapatkan ikan itu sangat gampang. Waktu saya dulu ikut dengan mereka menangkap ikan, itu ikan bisa dapat berpuluh-puluh kilo
dengan cara menubah sungai. Jadi sekali berburu ikan tuh? Iya, sekali berburu ikan itu berpuluh-puluh kilo. Saya sampai kewalahan makannya, termasuk juga berburu kancil juga begitu. Pokoknya sangat gampang mendapatkan lauk. Saat pasar terbuka dan sekarang ini saya lihat mereka mendapatkan ikan dari pasar, atau orang pedagang datang mengantarkan ikan ke tengah-tengah mereka. Dan itu tahu, satu keluarga bisa beli ikan 3 kilo sampai 5 kilo. Dan itu hanya untuk sekali makan, kadang-kadang itu mereka makan. Jadi saya pernah tonton satu keluarga makan ikan mas yang dibagikan. Kalau di anggota keluarga itu ada 5 orang, berarti 5 ekor ikan mas yang besarnya menurut saya itu mungkin hampir 1 kilo, 1 ekor. Jadi ikan mas itu dibagi atau dikasih per orang itu ya satu ekor. Wah, ini benar-benar suasana mereka menikmati ikan itu memang cukup gembira, dipuaskan selera makannya itu gitu ya. Tapi itu kan tentu karena faktor kebiasaan mereka di dalam hutan yang memang karena berlimpah ikannya, ya bisa makan ikan sebanyak-banyaknya. Tetapi saat itu menjadi barang yang harus dipertukarkan dengan uang yang harganya barangkali 1 kilo ikan mas bisa 35.000 di tempat mereka. Berarti kalau kali 5 untuk beli ikan aja sudah begitu banyak uang habis. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana mereka kewalahan menghadapi pasar di luar, karena itu tadi kebiasaan makannya, pola makannya masih seperti yang di dalam rimba, tapi harus dipenuhi dengan cara pemenuhan di pasar itu. Itu mungkin dampak yang masih dampak boleh dibilang penyesuaian dari nilai mereka. Tapi dampak negatif bisa kita lihat, misalnya saya pikir kalau dihitung orang rimba yang meninggal karena kecelakaan, artinya meninggal karena tabrakan sepeda motor atau kecelakaan sendiri, aku pikir-pikir tidak kurang dari belasan orang. Tentu itu kedengarannya kecil, tapi kalau diproporsikan dengan populasi mereka itu luar biasa tinggi, luar biasa banyak itu. Dan itu macam-macam penyebabnya, walaupun faktornya, misalnya si anak tidak sadar bahwa jalan itu berbelok-belok, atau kadang-kadang ada juga mereka mau cepat gitu ya. Tapi banyak juga dari mereka yang merasa ingin menunjukkan bahwa dia orang yang hebat, orang yang berkemampuan kencang, karena ada pengendara lain, orang desa atau orang luar. Jadi dia ingin menunjukkan dirinya bahwa dia tidak kalah dengan orang luar, gitu ya. Dan akhirnya kecelakaan. Jadi saya lihat hal-hal seperti itu memperlihatkan masih lemahnya sumber daya mereka untuk memahami fungsi dari barangnya itu dan bagaimana cara penggunaan barang gitu. Hal lain misalnya, saya jarang sekali melihat motor mereka itu berumur panjang. Itu dibeli baru ya, tapi itu rata-rata motor baru umur 2 tahun itu sudah rontok itu. Jadi mereka beli dari baru, tapi setelah 2 tahun pasti itu hancur. Itu apa? Karena belum ada kapasitas kesadaran mereka
untuk memperlakukan motor itu supaya tahan lama. Misalnya yang paling sering itu adalah pergantian oli, itu nggak diperhatikan, dan pemakaiannya yang berlebihan, terus juga ya medannya juga ya yang berat gitu, dipaksa, tidak peduli apakah panas sampai nge-gym yang gitu-gitulah. Nah, yang kalau membandingkan misalnya dulu saya pernah tunjukkan motor Warsi yang saya pakai sewaktu di lelang saya ambil, itu berarti kan tahun motor itu dibeli tahun 99. Itu berarti sudah 20-an tahun ya, 20-an tahun. Dan itu motor itu masih sangat baik dan umuran saya berarti. dan kalau mereka lihat itu mereka langsung heran. Ini kan motor yang dulu yang dia bawa ke dalam hutan, dan masih bagus sampai sekarang kan. Mereka bingung melihat bagaimana itu bisa diperlakukan dengan motor segitu umur. Termasuk juga hal-hal lain yang negatif, yang dampak buruk, misalnya ya ada juga saya dengar baru-baru ini di salah satu kelompok di mereka yang orang desa yang mengaku dukun, lalu si dukun sering kontak dengan mereka dan akhirnya ya punya niat jahat ke orang rimba gitu ya. Ada juga kadang-kadang juga orang rimba tidak paham tujuan atau niat jahat dari orang luar. Mereka polos saja dan akhirnya mereka dimanfaatkan. Kadang-kadang itu bisa uang mereka jadi korban, uangnya hilang gitu ya. Jadi banyak kasus-kasus yang setelah terjadi perubahan ini membuat orang rimba jadi korban, dan itu sangat memprihatinkan sebenarnya, karena selalu yang jadi pihak lemah atau pihak yang korban itu biasanya mereka, karena orang luar paham apa yang mau dia cari di kelompok itu. Biasanya orang luar mengerti, oh orang ini ada uang simpanan, sehingga termotivasi bagaimana cara mendapatkan uang itu. Kadang-kadang karena sudah ada hubungan lama, kadang-kadang disebut minjam, dikasih semacam bunga atau apalah, lalu lancar gitu ya, nanti pinjam lagi dari yang lain, dikasih bunga itu. Tentu orang rimba akan cerita ke kelompoknya, begitu terus, dan setelah terkumpul uang banyak, lalu yang si peminjam tadi yang juga pasti kenalan dekat mereka di desa, menghilang, bawa kabur uangnya. Jadi hal-hal seperti itu saya sudah dengar beberapa kasus gitulah. Jadi banyak hal-hal negatif sebenarnya yang terjadi sekarang ini di orang rimba karena pengaruh dunia luar ini.